halangin. Oke. Nah, berarti kalau problem solving agent itu dia memilih ya, memberikan solusi gitu di antara semua kemungkinan yang ada, apa yang dia ketahui gitu tentang dunia pengetahuannya itu nggak berkembang gitu untuk mencapai problem solution. Nah, sedangkan kalau knowledge based agent itu dia punya basis data gitu, mengetahui hal-hal yang udah dia jelaskan di dunia. Lalu dia dapat melakukan reasoning, berpikir atau bernalar, mengenai hal-hal yang sebelumnya dia tidak ketahui, atau imperfect atau partial information. Lalu dari beberapa itu dia juga tetap mengambil kesimpulan gitu, mana yang paling baik gitu, dia ambil kesimpulan atau base action. Yang putih jum. Oke, nah agen berbasis pengetahuan. Agen berbasis pengetahuan itu dia pertama pasti punya ini knowledge base atau kita singkat sebagai KB. Ini sebagai bentuk pernyataan gitu apa yang diketahui oleh si agen. Lalu ada pendekatan deklaratif, jadi memberitahu gitu informasi yang relevan yang nantinya bakal disimpan ke dalam knowledge base atau kita sebut sebagai file gitu. Lalu si agen itu ketika kita bisa beri pertanyaan gitu. Entah kita berikan, entah dia bertanya sendiri apa yang sebaiknya dilakukan berdasarkan knowledge base yang dia punya. Nah, ini kita sebut sebagai ask. Lalu si agen tersebut dia harus bisa ya, kita harapkan gitu bahwa dia bisa mempresentasikan gitu kan, entah pengetahuannya yang dia itu kan dia statusnya apa ataupun action atau hal selain daripada yang dia mampu simpulkan gitu dari knowledge base yang dia punya. Dia bisa menerima informasi baru, jadi dia update representasinya atau knowledge base yang dia punya. Dari informasi yang baru itu dia bisa menyimpulkan nih pengetahuan lain gitu yang tidak appreciate atau hidden property. Lalu dia juga melakukan action. Nah, si agen pengetahuan ini atau si knowledge base-nya itu pasti ya merupakan itu himpunan representasi fakta yang diketahui dia tentang lingkungan yang kita berikan atau yang dia pelajarin sendiri. Setiap fakta tersebut kita anggap sebagai sentence. Nah, fakta tersebut bisa dinyatakan gitu dalam bahasa formal sehingga bisa diolah. Nah kalau tell itu tadi ya bahwa kita berikan gitu, kita beritahu bahwa ada sentence baru gitu dalam knowledge base dia. Inference engine. Inference engine itu jadi dia menemukan fakta baru dari entah kita tell gitu kan, kita berikan atau dia bisa turunan gitu dari dia dapat fakta baru lalu dia mempelajari dan dari itu dia bisa mengambil kesimpulan ada fakta baru lagi nih. Dari hanya di sini bilang ya dari pengetahuan yang sudah ada atau dalam knowledge base, lalu dia bisa menjawab gitu pertanyaan yang diberikan berdasarkan knowledge yang ada. Nah, si agen berbasis pengetahuan ini kita harapkan di dalam representasi si agen ini dapat dipandang dari knowledge level ini pertama apa aja yang dia ketahui. Misalnya si agen ini mengetahui nih bahwa gedung B itu ada di antara gedung A dan gedung C. Berarti ibaratnya dia udah punya knowledge base nih bahwa lokasi gedung B itu ada di antara gedung A dan gedung C. Nah, ketika dia dipandang dari command level, kita harapkan nih bagaimana si representasi yang diketahui gitu kan. Ini bentuk logika lah. Jadi untuk logika kita berikan itu dia di antara itu si gedung B, A dan C. Natural language-nya atau bahasa seharinya berarti kan gedung B ada di antara. Dari segi tabelnya berarti ada posisi koordinat dari tiap-tiap gedung. Gambarnya adalah diagram peta gitu ke dalam bitmap atau maupun vektor. Nah, si agen berbasis pengetahuan ini
Oke, nah ini mesti dijelasin sebenarnya bahwa si agen berbasis pengetahuan ini merupakan pilihan representasinya itu berpengaruh terhadap apa yang bisa dilakukan si inference engine-nya. Lalu pada pendekatan deklaratifnya itu kita gitu sebagai developer itu kita memberitahu gitu si tel ke si agen informasi apa yang kita mau berikan gitu terhadap si agen kita ini. Ya, jadi kita beritahukan gitu tel informasi tentang environment-nya. Lalu kalau si informasinya kurang, kita harapkan gitu si agen bisa ambil kesimpulan atau melengkapinya sendiri gitu. Jadi nambah knowledge base dia sendiri. Oke, nah kalau kita bandingkan gitu kan dengan prosedural, berarti kan secara nggak langsung ya kita sebagai developer juga bertindak nih. Setiap nemu environment baru kita tambahin, kita tel, nemu environment baru kita tel. Nah, sehingga kalau program yang nggak kita tel ya itu memberikan data yang nggak akurat atau nggak sesuai, ya otomatis kemungkinan agen kita juga bisa melakukan kesalahan. Oke. Nah, ini agen berbasis pengetahuan ya permasalahannya itu yang sering jadi yaitu gimana gitu. Kan kita pengen si agen kita ini bisa melakukan representasi yang tepat gitu. Sehingga dua hal yang perlu diperhatikan itu si exercise dan trackable. Exercise itu adalah kita perlu menyatakan gitu bahwa environment yang kita berikan itu adalah benar atau sebuah fakta. Trackable itu dia bisa mengolah atau memproses inference engine-nya dengan cepat. Jadi dia nggak apa ya, menemukan informasi yang di sini bingung gitu, informasinya ini perlu diolah lagi gitu. Jadi nggak cepat gitu. Nah, jadi di sini merupakan knowledge, ini merupakan power atau kekuatan dari pemrograman secara deklaratif dan representasi dan penalaran itu akan membentuk gitu suatu intelijen. Oke. Nah, ini contoh ibaratnya dari si logical agent ini. Itu adalah permainan Wumpus Word. Ada yang tahu permainan Wumpus Word? Ada gambar nggak ya? Nah, ini permainan jadul sih ini sebenarnya. Jadi zaman dulu masih kotak ya nih. Jadi permainan Wumpus Word itu permainan sebenarnya simpel gitu. Kita cuma bergerak mencari harta karun gitu, atau gold. Tapi di dalam setiap kotak ini bisa ada jebakan maupun ada monster nih, monster Wumpus. Nah, kita balik lagi ke sini. Nah, peraturan permainnya sebenarnya simpel gitu. Kalau kita nemuin emas, otomatis kita dapat poin gitu, 1000. Kalau ketemu monster atau masuk ke dalam lubang, otomatis kita mati, -1 gitu. Setiap gerakan itu -1 atau apa? Kalau kita memanah, kita pengen bunuh si monsternya itu -10. Oke. Environment-nya atau ruang lingkupnya itu adalah sebuah kotak gitu kan, kotak metrik berukuran 4x4. Oke, dengan initial state-nya pasti di ini ya, di poin 1.1. Oke, dan di dalam si ruangan itu udah pasti ada gold, ada monster Wumpusnya dan juga ada pit yang lokasinya itu selalu acak gitu. Nah, perception-nya ini kita bisa buat ngetahuin gitu ibaratnya di mana monster Wumpus dan di mana lubang itu dengan perception yang diberikan. Kalau misalnya ada debris, jadi dia ngasih tahu ketika kita masukin gitu kan dari 1.1 misal ke 1.2 itu ada debris. Itu ngasih tahu bahwa di kamar itu ada jebakan nih atau ada hembusan angin ibaratnya sekitar situ, tapi kita nggak tahu hembusan anginnya itu entah di samping kirinya, samping kanan kah atau samping bawah. Kalau glitter itu berarti ada emas. Jadi kita tahu nih bahwa kita tuh udah dekat dengan emas, tapi kita tetap belum tahu emasnya ada di kiri kita, kanan kita atau di atas kita itu ibaratnya. Smell itu berarti ada monster Wumpusnya sekitar kita. Actionnya kita cuma bisa berpindah satu kotak ya. Kita mau ke kanan, ke kiri, ke atas, ke bawah, dan juga menembak panah tuh hanya boleh satu kali gitu. Jadi kalau kalian salah tembak ya udah kalian nggak bisa ngebunuh si monster Wumpusnya lagi. Oke, dan terakhir ngambil si emas tersebut. Permainannya cukup simpel sebenarnya, tapi di sini gimana si logical agennya ini bisa berpikir nih ibaratnya, menentukan gitu kan. Gimana cara si komputer player ini atau agen yang udah kita program ini dia bisa menemukan emas dengan benar tanpa menemukan kesalahan. Nah,
sifatnya ini ya. Berarti fully observable enggak, karena ininya acak ya. Jadi kita nggak menentukan itu semuanya karena dia belum diobserv secara luruh gitu. Di 4x4 ini selalu acak, selalu random, dan jadi tidak fully observable. Deterministik iya, karena udah kita berikan tadi ya ukurannya, ada apa aja di dalamnya, kondisinya, segala sesuatu udah kita deterministik. Episodiknya tidak, karena tentu sesuai dengan action kita yang kita berikan, jadi sifatnya sequence. Statik sifatnya iya, karena si gold, wumpus, dan si jebakan itu tidak bergerak. Discrete iya, karena dia terputus ya, kita menemukan emas, permainan berakhir gitu. Single agent juga iya, karena hanya si robot penggerak, si AI-nya ini aja ibaratnya. Oke. Contoh aturannya tadi ya, seperti yang saya jelaskan. Jadi si agen atau kita sebut si A ini, dia cuma boleh bergerak tadi ya, ke kanan, ke kiri, sesuai dengan ukuran. Nah, jadi dia bisa, ketika dia misalnya di awal kan tadi selalu 1.1 di awal, berarti dia cuma bisa bergerak ke atas atau ke kanan. Nah, dia menentukan gitu kan, ketika dia berpindah, nah, otomatis akan ada kemungkinan gitu kan, dari 1.1 dia pindah ke 2.1 nih, otomatis poinnya itu berpindah jadi ada 3 ya, dia bisa balik ke 1.1, bisa 2 ke 2.2 ataupun 3.1 gitu. Tapi kita nggak tahu 3.1 dan di 2.2 itu ada apa. Oke. Nah, ketika tidak ada dua-duanya, ibaratnya si dari robot kita bingung loh, dia harus bergerak kemana nih, ke 2.2, 2.3, pilihannya balance ibaratnya 50-50. Nah, dia bingung loh. Kalau kita setting gitu robotnya berarti kan. Nah, jadi dia bisa, tadi ada opsi bisa kembali gitu kan. 1.1 di mana situ dia masih ada satu opsi itu, yaitu ke 1.2. Oke, nah dia data kalau ke sorry, saya salah. Yang tadi dia pindah ke 1.2 ini ada kondisi breeze nih. Nah, di mana si B ini nyata breeze, saya nggak merhatiin B-nya. Jadi B-nya tuh dia bingung. Kalau di breeze ini kan berarti ada pit nih, atau ada lubang sekitarnya. Tapi kan dia nggak tahu bahwa pitnya ini ada di mana nih, di 3.1 atau 2.2. Nah, makanya dia opsinya itu daripada jadi kesalahan, nah dia memilih untuk mundur lalu pilih ke opsi sini, ke 1.2. Oke, nah di mana si 1.2 itu ternyata dia mencium ada smell nih. Berarti kalau smell itu mana ya? Oke, kita si robot AI-nya kita harapkan dia berpikir dong, kalau tadi itu di 2.1 itu ada di breeze gitu kan. Nah, kalau dia di 1.2 ada si smell, berarti di 2.2 ini pasti aman nih. Nggak mungkin ada kedua-duanya gitu ibaratnya. Ada monster bungkus maupun ada si lubang gitu di tengah-tengah. Berarti dia bisa ambil kesimpulan gitu. Dia dapat knowledge baru atau informasi baru. Yaitu di 1.3 adalah monster bungkus, di 3.1 adalah pit. Nah, berarti dia pasti bergerak ke atas. Ya. Nah, ketika di 2.2, apakah dia dapat situasi? Nah, kondisinya dua-duanya oke nih. Ketika dua-duanya oke, tidak ada apapun ya di sekitar ya. Dia pindah nih. B, G, S, G itu Twitter, S itu smell, oke. Sebenarnya kalau di dua ini dia random ya, pilihannya sama aja gitu berarti. Dia mau ke 3.2 atau 2.3, nggak jadi masalah ketika dia ke ini ya, ke 2.3, nah dia dapat kondisi 3.3 langsung nih, dapat breeze, dapat glitter, maupun juga dapat smell. Nah, kalau kita udah tahu ya bahwa informasi sebelumnya, 1.3 itu udah monster bungkus, itu udah pasti gitu ibaratnya. Dan tinggal berarti kita fokus ke si breeze sama glitternya nih. Nah, berarti kan ada 2 titik nih di 3 titik. Sorry. Ini udah habis. Oke, berarti ada 2 opsi lagi ya. Dia tinggal memilih keputusan gitu ibaratnya. Bahwa si 2, nah mungkin nanti dia akan balik lagi nih di 3.3 ataupun 2.4 itu
mana yang glitter, dan mana yang isinya tuh pit. Nah, oke. Nah ini tadi ya si kondisi khusus ya. Kalau ternyata si 1.2 gitu kan dan 2.1 itu adanya di breeze, berarti kan self action tuh. Berarti apa ya? Robot kita. Oke, 1.2, 2.1. Oke, ini ibaratnya bukan dibilang bug sih, ibaratnya kondisi khusus nih kan, ketika ternyata kalau di random itu ketika awal-awal tuh langsung nih 1.2-nya itu breeze, 2.1 breeze, berarti si Hai kita udah bingung nih, nggak ada jalan yang aman nih gitu kan, dia ke atas breeze, dia mundur lagi 2 ke breeze juga, ibaratnya ngambil keputusannya bingung kan. Nah, tapi kemungkinan paling tingginya ya 2.2 itu pasti pit gitu ibaratnya. Nah, tapi CI bakal bingung mau ke 3.1 atau 1.3 karena dua-duanya sama-sama bukan pilihan yang apa ya, bukan pilihan yang aman gitu. Sedangkan kalau di awal gitu mulai 1.1 langsung smell, CI-nya itu biasanya nggak bisa bergerak karena dia juga sama nggak bisa mengambil keputusan gitu. Kemungkinan monster wumpusnya tuh ada di 2.1 atau di 1.2 karena dia nggak bisa bergerak. Kalau ke 1.2 ibaratnya tak ada dia mati, kalau ke itu nggak ada ya dia save gitu. Tapi kan bukan apa ya, bukan pilihan yang aman atau yang terbaik gitu ketika dia berpikir ngambil keputusan, kalau hasil keputusannya benar-benar bukan aman gitu, nggak pilihan terbaik, jadi nggak bisa bergerak. Oke, ini sama ya aturan permainannya. Jadi ketika dia bergerak tadi, nah ini contohnya yang berbeda gitu, cuma ini dia expect bahwa goalnya itu ada di 2.3. Itu gimana cara dia mengambil keputusan seperti tadi. Nah, kurang lebih seperti itu. Gimana cara apa ya? Cara kita merepresentasikan gitu, knowledge, pengetahuan gitu. Ketika kita misalnya bermain si rumpus tadi, otomatis suatu bahasa itu kita harus buat gitu untuk menyatakan suatu fakta gitu tentang suatu keadaan atau suatu word. Oke, suatu bahasa representasi ini kita bisa definisikan melalui 2 aspek, yaitu menggunakan sintak maupun menggunakan semantik ya. Jadi kalau sintak ini kita mendefinisikan gitu sentence yang sah ke dalam bahasa. Semantik itu kita artikan gitu arti dalam sebuah sentence. Oke. Udah masuk ke RL. Oke, ini contoh knowledge representation language secara apa ya, dalam aritmatika gitu ibaratnya. Nah, ini contoh aritmatika bukti yang sah lagi. Contoh kalimat yang sah gitu ibaratnya. Kalau kayak X plus 2 itu kan lebih besar sama dengan Y, jadi kalimat yang sah gitu. Kita bisa tahu gitu. Y itu nilainya adalah bahwa X plus 2 itu lebih besar atau sama dengan Y. Tapi kalau X2 plus Y lebih besar sama dengan, itu kan kalimat saya, karena kita nggak tahu gitu, artinya apa. Ini contoh sintak. Kalian juga pasti sering. Akan sering gitu. Oke. Oke, nah ini secara contoh penyataannya ya, berarti kita buat mengetahui gitu kondisi ini akan benar atau salah ketika kondisi di mana gitu. Contohnya tadi ya si X plus 2 lebih besar sama dengan Y ini bisa kita nyatakan benar kalau si X-nya itu 7
dan Y-nya itu 1 ibaratnya. Jadi otomatis X7+2 itu akan lebih besar sama dengan 1 gitu. Tapi akan bernilai salah. Ini salah ya, bukan benar. Kalau X-nya itu 0 dan Y-nya itu 6. Berarti kan 0 plus 2 apakah lebih besar daripada Y? Berarti kan enggak, itu salah. Nah, contoh apa ya? Contoh simpel gitu untuk logika cara dia mencari bentuk kebenaran. Oke, nah ini kalau secara dalam bahasa gitu ibaratnya. Kita buat kalimat gitu, Jakarta adalah ibu kota Indonesia. Nah, kalau kita kalimatnya ibu Indonesia, kota Jakarta adalah, sini jadi bukan kalimat sah nih, ini contoh dalam bentuk bahasa doang. Sejauh saya mati, kalian enggak. Oke. Oke, nah ini jadi udah mulai ketemu. Jadi si logika ini sebagai bahasa representasi pengetahuan itu memiliki arti, yaitu si logika itu sebagai bahasa formal atau representasi fakta demikian, sehingga kesimpulannya itu bisa diambil. Ya, ada banyak sebenarnya metodenya. Nanti kita bahas satu persatu. Sehingga si tadi ya, untuk membuat agen rumpus Word tadi dengan logika itu, ya otomatis kita ada sedikit logika dari matematika nih, ada sedikit perhitungan. Oke, nah entailment ini kita anggap sebagai suatu fakta ya, yang bisa disimpulkan dari kumpulan fakta lain gitu. Jadi kita kayak tadi ya, ibaratnya kita mau menemukan gitu, apakah 1.3 bit atau bukan, iya atau bukan, itu berarti itu suatu entailment baru nih, suatu fakta baru nih yang bisa kita simpulkan dari beberapa fakta lain. Oke. Nah, contohnya di sini si knowledge base-nya itu berentailment dengan A. Oke, kalau kondisi itu jika dan hanya jika si kondisi A itu seperti itu true atau di dalam si knowledge base-nya. Oke. Nah, ini contoh dalam bentuk kalimat ya. Misalnya knowledge base-nya itu ada 2 sentence gitu, yaitu si Anto jenius dan Ani cantik. Nah, kita expect si knowledge base-nya ini akan berentailment dengan si A1, yaitu si Anto jenius dan Ani cantik gitu. Artinya si hasil entailment-nya itu bisa berupa gabungan dari kedua kalimat tersebut. Oke. Nah, tapi kalau cuma satu gitu si Anto Tampan itu berarti si knowledge base itu nggak berentailment gitu dengan si kalimat si A2 gitu, karena dia tidak keduanya. Nah, inferensi atau reasoning ini merupakan pembentukan fakta atau sentence yang mengentailment si fakta-fakta lama. Si reasoning ini dilakukan pada dunia gitu berdasarkan semantik melainkan representasi fakta. Oke. Di mana kebenaran itu bisa diuji. Oke, nah ini contoh ya, otak manusia melakukan proses reasoning dalam bentuk sintak kita dapat di ilustrasinya ini. Oke, jadi kita dapat suatu fakta gitu tadi. Ya, si Anto cantik, Anto jenius. Nah, kita dapat presentasi itu kan, otomatis dari sentence tersebut kita akan ngecek nih, apakah benar gitu kan, kita pasti berpikir dong melakukan proses reasoning gitu kan. Si Anto ini jenius gitu. Kita ngecek di aspek for the real world gitu. Kondisi jenius itu apa nih? Misalnya kondisi jenius itu kalau nilai matematikanya bagus, orangnya itu bisa berpikir dengan cepat, bisa. Nah, dia akan cek gitu kan beberapa kondisi tersebut, dan dia cek nih apakah si Anto ini memiliki fakta-fakta tadi itu,
si nilai matematik bagus, apakah nilainya ini? Nah, kalau nilainya benar, ya udah dia akan berarti si atau ini berentanglement gitu dengan si knowledge base-nya, dan asalkan mengambilkan kesimpulan. Nah, dari catatan tersebut menimbulkan yaitu aspek ke dalam real world gitu, dapat fakta baru gitu, yaitu si atau dia jenius. Oke. Ini contoh ya tadi ya, hampir apa ya? Beda-beda tipis. Ini cuma contohnya penggambarannya aja. Di sini modelnya ini si M-nya ini suatu dunia gitu, kumpulan dari beberapa fakta yang kita punya gitu kan. Si M ini nah, jika si M ini adalah model A, ini kita nilaikan tadi kalau bernilai itu tuh kalau dia benar-benar ada nih kondisi di dalam si knowledge base tersebut. Oke, nah jadi ibaratnya untuk memastikan gitu si Anto itu benar-benar jenius atau cantik itu kalau benar gitu, poin-poin fakta-fakta sih itu ada berentanglement di dalam knowledge base yang kita punya. Oke, ini apa ya? Oke, nah si inferensi tadi itu proses atau algoritma yang menurunkan fakta baru dari fakta-fakta lama. Oke, jadi mengenai proses completeness. Oke. Nah, ini kondisi tadi ya, knowledge base. Nah, tidak bertemu dengan A itu berarti diturunkan. Ini knowledge base operator. Nah, soundness itu bisa dikatakan gitu kalau dikatakan sah atau sound itu jika semua knowledge base-nya itu berentanglement dengan A. Oke, dan di mana si A-nya itu nilainya true. Kalau si completeness ini bisa dikatakan dengan dikatakan lengkap atau complete itu kalau semua knowledge base-nya ini berentanglement dan si knowledge base dengan A ini benar. Oke, masuk ke contoh aja biar kalian nggak bingung. Si logika preposisi. Oke, biar kalian karena saya agak rumit ya jelasin ini biar agak gampang, itu sebenarnya lebih simpel di sini. Logika preposisi. Oke, nah untuk pernyataan tadi sebenarnya kita tadi ya menyatakan suatu fakta apakah berentanglement dengan si suatu fakta baru apakah berentanglement dengan knowledge base yang kita punya. Nah, kita butuh sebenarnya sih logika proposisi ini nih. Logika proposisi ini intinya kita mendefinisikan gitu setiap pernyataan bahwa itu dia memiliki hanya satu buah nilai nih, itu nilainya benar atau salah gitu. Bisa kita simpulkan dengan huruf. Oke. Pernyataannya tersebut memiliki makna atau bisa kita sebut juga sebagai kalimat deklaratif. Oke. Dan kalimat itu berisi fakta ya. Jadi dia isinya itu bukan merupakan kalimat perintah atau kalimat tanya. Itu hanya berupa suatu fakta. Oke, nah ini definisi dari si logika proposisi ini. Yaitu si logika yang menangani atau memproses atau memanipulasi gitu, memberikan kesimpulan secara logis dari proposisi. Pernyataan itu suatu kalimat yang memiliki arti. Oke. Bisa kita tulis dengan simbol yang mau pakai abjad, pakai angka juga boleh sebenarnya. Oke, pernyataan tersebut tadi ya nilainya itu bernilainya hanya 2 gitu, bisa benar atau salah. Kalimat juga kalimat deklaratif. Oke. Ini contoh-contohnya ya. Contoh kalimat. Sebenarnya ini ada di pelajaran apa ya? Oke, intinya ini contoh kalimat. Intinya kalau tidak atau not atau dari negasi itu adalah simbolnya itu ini kayak apa nih? Dari kayak pipa gitu turun. Kalau kalimat dan itu lambda ke atas atau itu dan atau disjungsi itu ke bawah ya, ada implikasi, biimplikasi. Ini kalian harus tahu lambang-lambang ini. Jadi ketika kalian nanti menemukan pernyataan ini, kalian tahu bahwa ini tuh ini sebuah negasi gitu ibaratnya. Mana yang tidak dan atau or gitu ibaratnya biimplikasi atau exclusive or. Oke. Nah, ini kata penghubung ya. Jadi banyak ketika kalian nemuin fakta, nah biasa itu di dalam suatu bentuk kata itu ada kalimat gitu. Isinya kalau negasi itu tidak. Salah si tadi ya, salah si Anto
Anto pintar gitu, Pak. Kalimat negasinya berarti Anto tidak pintar. Oke. Kalimat konjungsinya itu berarti N. Nah, berarti ada kalimat fakta yaitu ada si Anto tampan dan Anto pintar. Nah, itu berarti kalimat konjungsi. Karena dia ada dua fakta yang dihubungkan, yaitu si Anto pintar dan juga si Anto tampan. Kalimat konjungsi itu kata penghubungnya atau sama gitu ibaratnya. Ya si Anto tampan atau Anto apa ya? Tampan ataunya itu atau Anto tidak jelek gitu ibaratnya. Itu berarti gabungan juga. Oke. Implikasi itu kondisional. Jadi jika Anto tampan jika nilai matematikanya 10 gitu. Maka apa? Oke, ekuivalensi atau biimplikasi itu jadi ada kondisinya itu ada bila dan hanya bila. Oke, oh ya, ini contohnya ya. Jadi si contoh tadi ada kalimat Budi seorang mahasiswa, berarti negasinya dari si P ini adalah Budi bukan seorang mahasiswa. Coba ya, berarti negasi itu adalah kebalikannya gitu. Jadi kalau kalimatnya juga Budi bukan seorang mahasiswa, berarti kalimatnya nggak bisa sih. Kita harus ketika kalimatnya udah negatif, berarti kalian harus nyari bentuk positifnya. Oke. Ini tabel kebenaran konjungsi. Oke, ini ini saya lupa ya. Ini hanya berkebalikannya, intinya kalau kalimat awalnya negatif bernilai 0 gitu atau salah. Saat tadi Budi itu bukan mahasiswa, itu berarti kalimat awalnya berarti kalimat negasinya ya berkebalikannya, berarti Budi seorang mahasiswa. Nah, itu sama, secara nilai itu cuma dibalik. Kalau awalnya true berarti negasinya adalah false, ketika awalnya false negasinya adalah true. Nah, ini kalau tabel konjungsi. Oke. Konjungsi itu dan ya. Nah, kondisi dan ini gimana ya? Jangan fokus pada kalimat. Oke, jangan fokus pada kalimat ya. Ini fokus ke tabelnya ya, si tabel kebenarannya. Jadi kalau dan ini kalian perhatikan itu ada dua kalimat. Misalnya si harimau adalah binatang buas dan Malang adalah ibu kota Jawa Timur ya. Nah, kalau dan ini harus hasilnya itu adalah true kalau dua-duanya itu nilainya benar gitu. Lainnya pasti salah. Oke. Ya, jadi kalau harimau adalah binatang buas, apakah dia nilai benar atau salah gitu. Kalau dia nilainya salah, ya udah, gak perlu lihat sikinya, hasilnya itu udah pasti salah gitu. Tapi kalau P-nya benar, kita harus lihat lagi, Malang adalah ibu kota Jawa Timur gitu. Apakah benar atau salah gitu. Kalau dia nilainya benar, ya udah. Nah, jadi tebak kemudian kelihatan ya, kalau si P-nya salah, Q-nya salah, hasil dari konjungsinya udah pasti salah. Kalau P-nya salah, Q-nya benar, hasil konjungsinya juga tetap salah. Itu juga kalau P-nya benar, Q-nya salah, hasil konjungsinya tetap salah. Oke. Kondisinya itu cuma hanya dua-duanya benar, hasil konjungsinya juga pasti benar. Oke, nah kalau conjungsi ini bukan kebalikannya. Ini ada kondisi atau, oke, sama. Kita lihat kondisinya. Ketebal. Kalau si P-nya, kalau konjungsi ini, jadi kondisinya itu kalau salah satunya benar, nilainya itu benar gitu. Kalau dua-duanya salah, baru salah. Tapi kalau salah satu benar, udah pasti benar gitu nilainya. Oke, nah contoh di sini kalau si P-nya salah, Q-nya salah, hasil dijungsinya juga pasti salah. Tapi ketika si P-nya salah, Q-nya benar, ataupun kebalikannya, P-nya benar atau Q-nya salah, nilainya itu adalah benar. Gitu. Tapi kalau dua-duanya pasti benar ya. Oke, ini untuk dijungsi. Jadi perlu kalian ingat gitu kondisi. Kalau si negasi itu adalah kebalikannya, gitu kan? Negasinya dari benar ya salah, negasinya dari salah ya benar. Konjungsi itu hanya yang bernilai benar, dua-duanya benar, yang bernilai benar, sisanya salah. Dijungsi itu hanya kalau salah satu benar, itu udah pasti benar gitu. Oke, yang lainnya pasti salah. Nah, implikasi ini oke. Benar-benar salah.
Ya, jadi ada 2 kalimat sama tetap. Bono seorang mahasiswa, Wira seorang sarjana teknik. Nah, jadi bentuk implikasinya adalah jika Bono seorang mahasiswa, maka Wira adalah sarjana teknik. Nah, kalau ini kondisi tebak kebenarannya adalah oke. Jika P bernilai benar dan Q bernilai salah. Yang lainnya masih benar. Oke. Oke, nah berarti ini kalau ini kebalikannya ya. Berarti cuma nilainya kalau yang si P-nya benar dan Q-nya itu salah gitu. Sisanya udah pasti benar. Jadi kalau P-nya itu nilainya false, Bono bukan seorang mahasiswa, dan Q-nya itu juga salah, Wira bukan seorang sarjana teknik, dia itu benar gitu implikasinya. Oke, gitu juga dengan salah satunya gitu. Oke. Nah, ini biimplikasi ini apa ya? Agak sulit, tapi intinya kalau P dan nilai Q-nya itu benar gitu, atau P dan nilai Q-nya salah, itu benar. Sisanya adalah salah. Oke. Jadi kalau P-nya salah, Q-nya salah, nilainya benar. Kalau P-nya benar, Q-nya benar, nilainya benar, yang lainnya itu udah pasti salah. Oke. Itu ya beberapa tabel proposisi. Kalian bukan mesti dihafal ya sih, kalian mesti memahami si 5 kondisi ini, karena ini akan sering keluar, sering muncul gitu dalam kehidupan kalian sebagai developer. Ibaratnya kalau kalian sebagai di bidang IT, hal ini udah pasti keseharian kalian gitu, ibaratnya 5 hal ini. Tapi lama-lama sih hafal sih. Oke. Nah, ini ada contoh sih mana ya? Oke, ada contohnya. Oke, nah ini dalam bentuk simbol ya. Jadi sebenarnya sama aja kayak tadi, kalau ini dalam bentuk simbol. Jika S adalah kalimat, berarti negasi S, kalimat negasi gitu kan. Jika S1, S2 adalah kalimat, berarti S dan S2 kalimat conjunction gitu kan. Jadi dengan kalimat conjunction, itu lihat dari tandanya aja. Oke, ada kalau implication, nah, kalian juga harus tahu tandanya. Jadi ketika kalian lihat dari suatu kalimat, ya kalian tahu ini harus diapain gitu. Ini bentuk harus kalian konjungsikan, harus kalian dijungsikan, atau kalian implikasikan. Kan oke. Semantik. Oke. Nah, ini contoh sih sebenarnya untuk kalimat. Nah, untuk gimana misalnya kayak kondisi si Womper Sport, gimana cara kita merepresentasikan gitu pernyataan-pernyataan itu ke dalam jadi kalimat nilainya benar atau salah. Nah, contohnya nilainya itu true kalau ada lubang jebakan, atau juga nilainya true itu kalau ada hembusan angin. Jadi aturan mainnya, jika kita lagi posisi mana, apakah si B ini adalah apa ya? B itu sih gue lupa. B conditional implication. Oke. Apakah B satu-satu ini B conditional dengan si P1 konjungsi dengan si P2? Oke, hasil pengamatan persepsi. Oke. Nah, ini bukan shortcut sih sebenarnya. Ini contohnya, bukan contoh, ini cara cepat. Ibaratnya ketika kalian nemuin kalimat, ibaratnya negasi dari negasi A, itu udah pasti nilainya itu A. Jadi kalau negasi dari A konjungsi dengan B, berarti hasilnya itu adalah negasi A dijungsi dengan si negasi B gitu, dijungsi dengan si ini ya. Ini intinya gimana cara kalian ketika nemu kondisi seperti ini, yang harus kalian lakukan itu diapain.
Oke. Nah, ini contoh ya. Contoh misalnya kita pengen tahu nih. Aduh, kondisi distribusi. Oke. Oke, kita pengen tahu nih apakah si A ini ada salah kita ada pernyataan nih, misalnya A dijungsi dengan B. Kita pengen tahu apakah ya knowledge base-nya itu tadi ya si A dijungsi dengan C berkonjungsi dengan si B dijungsi dengan negasi C gitu. Kita pengen tahu apakah si knowledge base-nya ini berentanglement dengan si A gitu. Nah, ini kita bikin pernyataan. Nah, dia ada 3 gitu ibaratnya A, B, dan C. Otomatis ini gimana ya? Oke, kayak gini. Ibaratnya kita ada satu pernyataan. Pernyataan itu nilainya cuma 2 ya, benar atau salah gitu. Nah, tapi ketika ada 2 pernyataan, berarti kan ada 2 pernyataan nih. Yang satu ini namanya saya kurang tahu namanya. Tapi intinya kalau ada 2 pernyataan, berarti ada 4 kemungkinan dong. Yang pertama itu A benar, A benar, B salah, misalnya dari sini ya A salah, B benar gitu. A salah, B salah, ataupun A benar, B salah. Berikutnya A salah, B juga salah. Berarti ada kemungkinan. Nah, ketika kita ada kalimat, berarti kemungkinannya ada 8 nih. Nah, ya seperti ini bisa A salah, B salah, C salah, ataupun A salah, B salah, C true. Ketika si A salah, bisa B true, C salah gitu. Jadi terus, tapi ketika kalimatnya ada 4, otomatis jadi 2 pangkat 4 gitu. Jadi ada 16 kemungkinan turun ke bawahnya. Gitu. Jadi kalian bisa memahami ketika ada 5 kemungkinan, berarti ada 32 ya. Ya, ada 32 kemungkinan. Ini kan ada 3, berarti ada 8. Kalau tadi kan, tadi cuma 2 ya, P dan Q, maka berarti sini ada 4. Nah, ini kan ada 3, berarti dia ada 8. Untuk ketahui gitu kan, apakah si A ini berentanglement dengan A, kita harus tahu dulu nih. Ini bisa diketiknya. Teks. Setiap ini. Bisa di copy. Tidak bisa. Pakai ini aja ya. Biar gampang. Oke. Nah, biar kalian tahu nih, berarti kan buat mengetahui gitu kan, apakah si tadi ya, setelah pertanyaan, apakah si knowledge base-nya ini berentanglement dengan si A. Nah, kita tahu nih bahwa ini nilainya apa nih? Dia adalah A diisi dengan si B. Oke. Berarti nilainya apa nih? Berarti si A dengan si C ini berdijungsi. Nah, buat kalian yang kalau lupa, kita mundur sedikit. Dijungsi itu benar kan nih? Apa saya salah? Disjungsi, iya benar. Nah, dijungsi ini nih ya, cuma semuanya benar gitu kan, kecuali yang kalau dua-duanya itu salah gitu. Kalau A dan B-nya salah atau P dan Q-nya salah, yang ini salah, sisanya adalah benar. Nah, berarti di sini ketika dengan si A dijungsi dengan C,
Mana tadi drawing? Nilainya salah itu kalau dua-duanya salah ya, sisanya adalah benar. Berarti kan ini A diisi dengan C itu adalah salah nih. Ada lagi enggak? Ini true dengan true benar, true dengan false benar, true dengan true benar, true dengan false benar, false true benar, false false ini salah nih. False true dia benar. Oke, berarti sisanya benar. Dua ini benar, ini benar. Agak berantakan ya, nggak apa-apa lah. Nah, lalu kita mau cek ke si apa ya, si knowledge base-nya. Nah, karena knowledge base-nya lumayan nih. Jadi dia ada dua ya, A dijungsi dengan C. Nah, kebetulan oke, ini ya ternyata. Aduh, dijungsi dengan C dan juga si B apa berkonjungsi dengan si B dijungsi dengan B negasi dari C. Nah, kalau ini negasi dari C berarti kita kebalikannya ya. Ketika ini false berarti kita lihatnya ini negasi dari C adalah true. Ketika ini true berarti false. Berarti dengan B apa ya dijungsi dengan negasi dari C berarti kebalikannya nih. Si false-nya ini jadi true, true-nya ini jadi false. Yang berikan ini false dijungsi dengan true, nilainya adalah true. Berarti ini jadi true ya. Ini false ketemu false, nilainya adalah false. Ini false ketemu dengan true, nilainya adalah true. Lalu keempat itu false ketemu false. Jadi false. Nah, true ketemu true. Nilainya adalah true. Oke, lalu true ketemu false, nilainya true. True ketemu true, nilainya true. True ketemu false, nilainya true. Nah, jadi seperti ini. Oke, nah berikutnya kita mau dari knowledge base ya. Knowledge base-nya berarti ini ya. Si A dengan C berdisjungsi dengan si B dengan B ini ya. Ini udah kita dapetin hasilnya gitu ya. True. Ini false, ini true ya. Berarti kalau kondisi N, ini N ya. Jadi kondisi N ini berarti kondisinya adalah cuma yang dua-duanya benar, nilainya true, lainnya itu pasti salah. Ibaratnya. Jadi kalau kalian mau ngecek, berarti kan ini false dengan true, berarti nilainya adalah false. True dengan false, nilainya adalah false. True dengan false, nilainya false. True dengan false, nilainya false. Nah, sisanya itu adalah benar gitu. True ketemu true, true ketemu true, true ketemu true, true ketemu true. Nah, terus kita cek dulu nih si A nih. Oke, si A ini adalah ini ya, A dijungsi dengan si B. Oke, berarti A or kondisi or sama ya. Berarti hanya yang dua-duanya false, nilainya false, sisanya adalah benar. Oke. Ini berarti false ketemu false, nilainya false. False ketemu false, nilainya false. False ketemu true, nilainya adalah true. False ketemu true, nilainya adalah true. Nah, true ketemu false, true, nilainya pasti true semua ya, karena dia dijungsi atau or. Nah kalau kayak ini udah tinggal bandingin apa si knowledge base berenthalman dengan A, kita bandingin nih si knowledge base dengan A. Ini berarti ya, dia berenthalman hari ini. Nanti ini dia berenthalman. Nah, berarti yang ini dia nggak berenthalman ya, karena ini beda. Ini false, ini true, ini nggak berenthalman. Nah, ini dia berenthalman karena sama-sama true. Ini berenthalman, ini berenthalman, ini berenthalman. Nah, seperti itu. Gimana cara kalian nemuin si ada apakah A itu berkonjungsi dengan si B?
Oke. Perlu dihapus. Nah, oke, sama ya hasil tadi ya, bisa dilihat ya. Oke, logika preposisi. Langsung aja deh ke sini. Metode pembuktian ya. Jadi tadi setelah kita itu ada secara umum ya, bisa untuk membuktikan metode pembuktian itu adalah dengan ke pengaplikasian inference rule. Kedua itu model checking. Inference rule itu kita jadi menghasilkan kalimat baru yang sah atau sound dari yang lama. Lalu dia menjadi bukti atau proof gitu dari serangkaian pengaplikasian inference rule tadi. Operatornya itu implikasi dari algoritma search, dan biasanya itu kalimatnya itu harus kita terjemahkan gitu ke dalam bentuk normal form agar gak bingung atau nggak salah bacanya. Lalu kedua itu metode model checking, jadi penjabaran truth table, di eksponensial. Kedua itu model backtracking, jadi dia bisa lebih efisien, misalnya algoritma di PLL. Tiga itu ada heuristic search, dalam model space, bentuk sounds tapi dalam bentuk incomplete-nya. Misalnya itu ada ini, ada mean, conflict, atau hill climbing. Ini apa ya? Beda. Horn from ini dari dalam cloud base ini merupakan conjunction gitu dari horn clauses. Horn clauses-nya isinya itu ada preposition symbol, ada juga conjunction dari symbol. Nah, si horn from, ini misalnya ya, dia pakai modus ponens gitu. Dari sini, nah si horn from ini biasa menggunakan algoritma forward chaining atau backward chaining. Si forward ini, dia aplikasikan rules dalam premis. Bahkan kalau bentuk query itu bisa dikatakan kita bisa buktian kesimpulan. Nah, kalau si on from ini ya. Metode pembuktian ini forward ini sebenarnya dia ngebuktiin gitu ibaratnya dari aplikasi premis yang benar di dalam knowledge base, terus diambil gitu conclusion-nya ke dalam si knowledge base, terus dia akan melakukan pengulangan gitu, diulangin si Q tadi sampai benar-benar terbukti gitu. Nah, jadi karena sifatnya itu dari bawah ke atas itu bottom up. Nah, jadi dia untuk mencari nih kesimpulan atau dari semua premis yang ada. Sudah ada pembuktian. Nah, sedangkan kalau si backward chaining ini dia untuk pembuktian gitu query-nya ini dengan cara dia periksa nih apa yang udah diketahui secara rekursif, dengan dia buktiin semua premisnya itu conclusion-nya itu gimana, atau bisa dikenal sebagai top down karena ada contohnya tidak ada. Nah, jadi di dalam backward chaining ini beberapa hal harus kita perhatiin, yaitu jangan sampai terjadi looping. Jadi kita harus memeriksa gitu apakah subgoal yang tadi kita periksa gitu apakah itu udah ada gitu di dalam goal stock-nya atau ini nyata pengulangan nih. Lalu dia menghindari juga pengulangan pekerjaan, apakah subgoal yang baru itu udah dibuktiin gitu kan nilainya benar atau salah. Kalau udah dibuktiin ya udah, jangan sampai ada pengulangan lagi nih. Pernyataan ini kita cek lagi nilainya benar atau salah. Nah, simpulannya si agen berbasis pengetahuan dia menggunakan inferensi dan knowledge base untuk menghasilkan informasi baru atau mengambil keputusan. Nah, sedangkan si konsep-konsep dasar logika ini atau sebagai knowledge representation language ya. Jadi tadi ya ada beberapa, yaitu ada sintak, ada semantik, ada entailment, ada inferensi, consonance, dan completeness. Sintak.
Nah, sedangkan si forward dan juga si backward tuning merupakan proses inferensi komplit gitu, baik dari linear ataupun untuk conformnya. Oke, habis. Oke, tadi kayak ada pertanyaan. Oh, izin ke belakang. Emang saya tahu ya di belakang dia ada apa. Oke. Nah, ada tugas ya. Tugasnya kayak tadi. Cuma ini sama ya. Kalian jelasin. Oke. Konsep-konsep dasar dari agen berbasis pengetahuan dan apa aja yang harus dipenuhin gitu ketika membuat agen tersebut. Kedua ini ada satu pernyataan knowledge base gitu. Ini sesuai kalian mau pakai B11, mau pakai simbol tadi, mau pakai A, B, C, macam. Nah, karena ini ada 3 ya. B11, P2.1, ada P3.1. Oke, jadi kemungkinan false-nya ada 8 ya, karena dia tadi ada 3 kalimat. Nah, kalian buktiin di mana knowledge base-nya ini adalah negasi dari si B. Ini saya jadi ya oke lah, negasi dari B11 diimplikasi dengan si P2.1 terkonjungsi dengan si P3.1 dan konjungsi dengan B11 lagi gitu. Dan sedangkan si A-nya itu adalah negasi dari P2.1 dengan si P3.1 ya. Kita buktiin gitu dengan kebenaran apakah si kondisi apa aja gitu yang memenuhi kondisi apakah si knowledge base-nya itu berentanglement dengan si A. Nah, sama kayak tadi ketika ini terlalu panjang kalian pecah jadi masing-masing. Oke, di sini si A-nya dulu ya. Si A-nya itu sini untuk nyari knowledge base-nya dulu ya. Berarti di mana si P2.1 konjungsi dengan P31 buat kalian tahu hasilnya gitu. Ketika udah ketemu, kalian implikasikan dengan negasi dari B. Negasi dari B terserah kalian mau bikin ulang atau kalian mau langsung. Di sini langsung karena simpel lah, ibaratnya negasi itu kan kebalikannya gitu. Kalau dari false ya berarti true, kalau true berarti false gitu. Kalau kalian bingung atau apa mau kalian tulis ulang ya apa-apa. Menurut kalian lebih membantu ditulis ulang ya ditulis ulang, tapi kalau kalian udah tahu gitu kan negasi udah ngeliat false berarti negasinya true, langsung juga nggak ada masalah. Oke, kumpulin minggu depan dalam bentuk apa ya, bentuk Word juga nggak ada masalah sih, atau bentuk kalian screenshot, kalian tulis tangan terus kalian foto juga nggak ada masalah. Oke, udah. Ada pertanyaan di sini? Sambil saya absen ya. Ada yang nanya? Aman, Pak Aman. Oh, aman. Udah jago nih kayaknya. Yang nomor 2 sih lumayan. Dari SMA juga udah dapet. Katanya aman. Dari SMA udah dapet. Oh, oke. Abdul Rahman Johari ada? Ini benar nih. Iya betul. Oh, saya salah kelas. Abdul ada? Nggak ada ya? Ada, Pak. Ahmad Fahrid, Raihan, Hadir. Ahmad Nathan, Firdaus, Hadir, Pak. Dava Faiz, Yudin Aknaf, Dava. Hadir, Pak. Hadir. Oh ada. Dijaki Arta Putra Wijaya. Hadir, Pak. Oke. Doni Antonius. Doni. Enggak. Karena Anda Harjoki Putra.
Hadir, Pak. Gary Lodowik Putra Saban. Gary. Ini Gary peliharanya Bob. Halo Gary. Aduh, dia lagi ke belakang. Tadi ke belakang siapa ya? Partisipan. Syahrul Faiz. Oke. Heidi Angkawi Jaya Teja. Hadir, Pak. Heidi ada. Oke. Ada, Pak. Ibrahim. Ilham Hadir, Pak. Hardiansah. Oke. Khairi Syariah. Khairi. Ada ya, Khairi. Enggak ada. Lili Karoma. Hadir, Pak. Oke. Muhammad Farid Ramadan Siani. Muhammad Farid ada? Muhammad Farid. Muhammad Rifki. Rahmat Putra. Izin tadi, Pak. Izin belakang lah ya. Oh iya tadi. Jadi Rahmat Putra. Iya, Mal Putra. ya, Pak. Romi Fadli. Itu nggak ada mic-nya, Pak. Oke, nggak ada mic-nya. Saat Abdul Rahman. Hadir, Pak. Oke, Sandy ada ya? Tadi ngecek barusan. Syahrul Faiz Ramdhani. Syahrul. Syahrul ada? Teguh Hendro Prayitno. Teguh. William Pranama. Hadir, Pak. Oke, Yazid Hadir, Safiq Pak. Kirsat. Hadir, Pak. Siap. Ada yang belum? Gary hadir tuh, Pak. Ngechat. Gary. Oh iya. Rahmat Putra udah tadi. Oke, itu aja ya tugasnya. Minggu depan dikumpulin. Nanti malam atau mungkin besok saya update di e-learning ya. Dikumpulkan via e-learning. Terserah mau kalian kumpulin mau pakai Word atau kalian lebih nyaman tulis tangan nanti di foto, ya jadi masalah. Asal ya true atau false saya kelihatan sih. Oke, itu aja dari saya. Kalau nggak ada lagi pertanyaan, saya akhiri pertemuan hari ini. Thank you for today. See you next week. Bye-bye semua. Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Terima kasih, Pak. Pak. Terima kasih, Pak.